Pernahkah Anda merasa bahwa bakat dan kerja keras saja tidak cukup untuk mencapai puncak karir? Atau pernahkah Anda merasa kesulitan berkomunikasi dengan rekan kerja, mengelola stres di bawah tekanan, atau memahami motivasi di balik tindakan atasan Anda? Jawabannya mungkin ada pada kecerdasan emosional. Di dunia kerja yang serba cepat dan dinamis ini, ada satu keterampilan krusial yang sering terabaikan, namun memiliki dampak luar biasa pada kesuksesan Anda. Itu adalah kecerdasan emosional. Konsep kecerdasan emosional dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Ia menyatakan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada keterampilan teknis atau IQ untuk mencapai kesuksesan di berbagai bidang kehidupan termasuk karir. Selama ini kita sering menggunakan IQ sebagai tolak ukur kecerdasan. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa EQ memiliki peran yang jauh lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan, terutama di lingkungan profesional. Lebih lanjut, Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kapasitas untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, untuk memotivasi diri kita sendiri, dan untuk mengelola emosi dengan baik dalam diri kita dan dalam hubungan kita. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Kemampuan memahami emosi, kekuatan, kelemahan, nilai dan tujuan diri sendiri, serta dampaknya pada orang lain. Kecerdasan emosional bukan tentang menekan emosi, melainkan memahaminya dan menggunakannya secara konstruktif. Kamu dapat memahami emosi yang kamu rasakan melalui mengenali pemicu stres, memahami respon terhadap umpan balik, dan kamu perlu mengetahui batasan diri. Yang kedua, pengelolaan diri atau self-regulation. Kemampuan mengelola emosi yang mengganggu, beradaptasi dengan perubahan, dan mempertahankan integritas. Kamu perlu belajar cara menghadapi kritik konstruktif, mengelola kemarahan atau frustasi di tempat kerja, serta tetap fokus di bawah tekanan. Yang ketiga, motivasi atau motivation. Dorongan internal untuk mencapai tujuan, antusiasme, optimisme, dan ketahanan dalam menghadapi kemunduran. Kamu dapat mengembangkan inisiatif, komitmen terhadap tujuan organisasi, dan mengatasi kegagalan. Yang keempat, empati. Kemampuan memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, serta menunjukkan perhatian. Dalam dunia kerja, baik untuk memahami kebutuhan klien atau rekan kerja, serta resolusi konflik pada saat terjadi masalah. Yang kelima, keterampilan sosial atau social skills. Kemampuan mengelola hubungan, membangun jaringan persuasif, dan memimpin. Hal ini terkait dengan negosiasi, presentasi, kerja tim, dan memotivasi bawahan. Bagaimana kelima komponen EQ ini benar-benar mewujudkan perbedaan di tempat kerja? Jika kamu dapat menguasai kecerdasan emosional dalam dunia kerja, maka kamu akan mengalami peningkatan dalam komunikasi dan kolaborasi. Dengan kamu berempati, kamu dapat memahami sudut pandang rekan kerja, pengelolaan diri yang lebih baik untuk mencegah konflik eskalasi, serta keterampilan sosial dalam membangun hubungan. Dengan komunikasi yang efektif, kamu dapat mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang membangun, dan menghindari miskomunikasi dalam saat bekerja. Contohnya, seorang manajer dengan empati tinggi akan lebih mudah menyelesaikan konflik tim dengan memahami akar masalah emosional dan mencari solusi win-win, peningkatan kinerja dan produktivitas. Kesadaran diri dapat membantu mengidentifikasi pemicu stres, pengelolaan diri membantu fokus di bawah tekanan, dan motivasi mendorong inisiatif. Contohnya, karyawan yang sadar akan batas kemampuannya dapat meminta bantuan atau mengatur beban kerja untuk mencegah burnout. Kepemimpinan yang efektif. Pemimpin dengan EQ tinggi
menginspirasi, memotivasi, dan memahami kebutuhan tim. Empati membangun kepercayaan. Contohnya, pemimpin yang mampu merasakan frustasi tim akan mencari solusi yang memberdayakan, bukan malah memerintah. Manajemen konflik dan negosiasi. Pengelolaan diri yang baik mencegah reaksi impulsif, empati memahami kepentingan lawan, dan keterampilan sosial menemukan solusi win-win. Contohnya, negosiator yang mampu membaca emosi lawan dan mengelola emosinya sendiri cenderung mencapai kesepakatan yang lebih baik. Kita telah memahami mengapa kecerdasan emosional atau EQ begitu krusial di tempat kerja. EQ bukan sekedar tambahan yang bagus, melainkan fondasi kokoh bagi kinerja prima, kolaborasi yang efektif, dan kepemimpinan yang inspiratif. Namun, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita bisa mengasah keterampilan penting ini? Apakah EQ adalah bawaan lahir, atau sesuatu yang bisa kita pelajari dan kembangkan? Kabar baiknya, EQ adalah keterampilan yang bisa diasah, dan perjalanan itu dimulai dari dalam diri kita. Pertama, bangun kesadaran diri atau self-awareness. Langkah pertama dan paling fundamental adalah kesadaran diri. Ini adalah kemampuan untuk memahami emosi kita sendiri. Apa yang kita rasakan, mengapa kita merasakannya, dan bagaimana perasaan itu mempengaruhi pemikiran dan perilaku kita. Di dunia kerja, ini berarti mengenali pemicu stres, menghadapi reaksi kita terhadap kritik, atau menyadari kapan kita merasa terlalu percaya diri atau justru ragu. Bagaimana mengasahnya? Ada beberapa cara untuk mengasahnya, antara lain jurnal emosi harian. Luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk menuliskan apa yang Anda rasakan, situasi yang memicu emosi tersebut, dan bagaimana Anda meresponnya. Ini membantu Anda melihat pola dan memahami diri lebih baik. Kemudian, minta umpan balik yang jujur. Beranikan diri untuk bertanya kepada rekan kerja atau atasan yang Anda percaya tentang bagaimana saya biasanya bereaksi dalam suatu tekanan, atau apakah ada hal dari cara saya berkomunikasi yang bisa saya tingkatkan? Terbuka terhadap perspektif orang lain adalah kuncinya. Praktikan mindfulness. Latihan meditasi mindfulness membantu Anda tetap hadir di saat ini, mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Ini meningkatkan kemampuan Anda untuk mengenali emosi saat itu juga, sebelum mereka menguasai Anda. Kedua, kuasai manajemen diri atau self-regulation. Setelah kita sadar akan emosi kita, langkah selanjutnya adalah manajemen diri. Ini bukan berarti menekan emosi, melainkan mengelola bagaimana kita meresponnya. Di tempat kerja, ini vital saat menghadapi deadline yang ketat, konflik dengan rekan kerja, dan umpan balik yang negatif. Bagaimana mengasahnya? Jeda sebelum bereaksi. Ketika emosi kuat muncul, marah, frustasi, cemas, berikan diri Anda jeda. Ambil nafas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau tinggalkan ruangan sejenak. Jeda singkat ini memberi ruang bagi pikiran rasional Anda untuk muncul. Identifikasi pemicu Anda. Kenali situasi atau orang yang sering memicu respon emosional negatif Anda. Setelah Anda tahu pemicunya, Anda bisa mempersiapkan strategi untuk menghadapinya, dan bahkan menghindarinya jika memungkinkan. Fokus pada solusi, bukan masalah. Saat menghadapi tantangan, alihkan fokus dari emosi negatif tentang masalah ke langkah-langkah konkret untuk mencari solusi. Ini melatih otak Anda untuk lebih proaktif dan konstruktif. Ketiga, nyalakan motivasi internal. Motivasi dalam konteks EQ adalah dorongan internal kita untuk mencapai tujuan. Dengan optimisme dan ketahanan menghadapi rintangan, ini bukan tentang motivasi dari luar seperti bonus atau promosi,
melainkan gairah dan komitmen terhadap pekerjaan itu sendiri. Bagaimana mengasahnya? Definisikan tujuan yang jelas. Pastikan Anda memiliki tujuan kerja yang spesifik, terukur, dapat dipercayai, relevan, dan terikat waktu atau SMART goals. Tujuan yang jelas memicu dorongan internal. Rayakan kemajuan kecil. Jangan hanya menunggu keberhasilan besar, rayakan setiap kemajuan kecil. Ini membangun momentum dan menjaga semangat tetap tinggi. Lihat kegagalan sebagai pelajaran. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan biarkan itu meruntuhkan motivasi Anda. Analisis apa yang salah, belajar darinya, dan gunakan sebagai batu loncatan untuk upaya berikutnya. Ini adalah inti dari ketahanan. Kembangkan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Melihat situasi dari sudut pandang mereka. Di dunia kerja, empati adalah perekat hubungan tim, kunci kepemimpinan yang efektif, dan fondasi pelayanan pelanggan yang luar biasa. Bagaimana mengasahnya? Dengan secara aktif, saat orang lain bicara, berikan perhatian penuh. Hindari memotong pembicaraan atau merencanakan respon Anda. Fokus pada kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh mereka. Berusaha memahami perspektif orang lain. Sebelum membuat penilaian atau keputusan, tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan mereka dalam situasi ini? Apa yang mungkin mereka pikirkan? Ini membantu Anda melihat gambaran yang lebih lengkap. Ajukan pertanyaan terbuka. Dorong orang lain untuk berbagi informasi dan pemikiran mereka dengan pertanyaan seperti, bagaimana perasaan Anda tentang itu? Atau, bisakah Anda menceritakan lebih banyak? 5. Asah keterampilan sosial atau social skills. Terakhir, keterampilan sosial adalah puncak dari EQ. Ini adalah kemampuan untuk mengelola hubungan secara efektif, membangun jaringan, bernegosiasi, dan memimpin perubahan. Ini melibatkan komunikasi yang jelas, persuasi, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Bagaimana mengasahnya? Praktikkan komunikasi asertif. Belajarlah untuk mengungkapkan kebutuhan, opini, dan perasaan Anda dengan jelas dan hormat, tanpa menjadi agresif atau pasif. Bangun jaringan yang bermakna. Jaringan bukan hanya tentang mengumpulkan kartu nama, tetapi membangun hubungan yang tulus. Tunjukkan minat pada orang lain, tawarkan bantuan, dan jadilah pendengar yang baik. Belajar resolusi konflik. Konflik tak terhindarkan. Pelajari teknik-teknik untuk menghadapi perbedaan, mencari solusi win-win, dan memelihara hubungan meskipun ada ketidaksepahaman. Kembangkan keterampilan mempengaruhi. Ini bukan manipulasi, tetapi kemampuan untuk menginspirasi, meyakinkan, dan memimpin dengan contoh positif. Mengasah kecerdasan emosional bukanlah proses instan. Ini adalah perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan latihan, refleksi, dan komitmen. Namun, setiap langkah yang Anda ambil untuk mengembangkan EQ Anda akan membuka pintu menuju komunikasi yang lebih baik, hubungan yang lebih kuat, dan kepemimpinan yang lebih efektif. Akhirnya, kesuksesan karir yang berkelanjutan dan memuaskan. Investasi dalam EQ adalah investasi terbaik untuk masa depan profesional Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu Anda mencapai kesuksesan yang lebih lagi di dalam dunia kerja Anda.